Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ria Marliana di podcast Self Healing. Pagi-pagi banget aku udah nge-podcast. Ini jam 4:30 dan posisi saya lagi di Jakarta. Kebetulan lagi ada tugas nih, biasa lahir tahun ya. Ada pesta gitu. Gak usah mikir yang aneh-aneh lah, pesta biasa aja makan-makan. But anyway, aku gak akan ngebahas tentang makan-makan ya. Kebetulan barusan banget nih aku dapet inspirasi cara menghadapi orang berdasarkan cara menaklukkan orang berdasarkan golongan darah aja ya, asik itu. Nah, banyak kita temui di, nggak usah orang lain lah, kadang kita sendiri juga suka cekcok, suka nggak suka sama orang lain gitu, karena merasa bahwa mereka kok nggak seperti ini sih gitu. Ada harapan kepada orang lain yang ternyata harapan tersebut tidak terjadi. Itu yang membuat berawal dari awal asal muasalnya hubungan antara dua orang menjadi tidak enak, karena ada harapan di situ dan tidak terwujud gitu. Kita berharap orang itu begini begitu, but zong gitu. Karena apa? Karena kita nggak bisa menyamakan diri kita ke orang lain. Kita nggak bisa mengharapkan orang lain sama dengan diri kita. Kita bisa membantu orang di saat seperti itu, tetapi orang lain belum tentu bisa membantu orang lain di saat seperti itu. Kita bisa bersikap nice walaupun kita disakitin, tapi orang lain mungkin enggak. Nah, ini juga perbedaan kepribadian, perbedaan karakter itu berpengaruh. Nah, bagaimana sih caranya menaklukkan orang atau manusia menaklukkan orang berdasarkan karakter golongan darah? Emangnya ngaruh? Kita akan bahas lebih lanjut setelah pesan-pesan berikut ini ya. Jangan kemana-mana dan jangan lupa follow podcast aku. Podcastnya Self Healing, podcast Self Healing. Apa ya biasanya jargonnya? Kok lupa sih? Podcast Self Healing, podcastnya orang-orang yang pengen meningkatkan kualitas diri lah ya. Pengen naklukin diri sendiri atau pengen naklukin hati golongan darah B, wajib banget baca. Jangan deketin golongan darah B sebelum miliki buku Beauty in Abyss ini. Tenang aja, karena bahasanya tuh bukan yang ilmiah banget. Ada cerita, ada narasi, tapi nggak sepanjang novel-novel drama atau sastra. Cuman 25.000. Link pembelian terlampir nih. Nah, kembali lagi di podcast kali ini, gimana cara menaklukkan orang berdasarkan karakter golongan darah. Kalau misalkan pasangan kamu itu golongan darahnya O, kunci agar tetap bisa baik sama dia adalah jaga citra dia di depan banyak umum. O ini itu orangnya sebenarnya friendly, dia nggak sombong, enak orangnya, terus detail dan sangat well prepare, artinya segala sesuatu pasti dia siapin gitu. Kalau yang serba spontan itu agak susah, dianya gampang panik. Nah, so that's why you have to support him. Kamu cuma cukup dukung dia, jangan jatuhin dia di depan umum. Why? Karena citra atau image di depan banyak orang buat dia itu penting. Beda lagi kalau misalkan sudah jadi teman ya, itu lebih apa adanya. Tapi untuk kasus dimana dia adalah seorang laki-laki punya jabatan, itu adalah seirama dengan dia, senada dengan dia, jangan dijatuhin. Misalkan si suami lo misalkan ya, dia lagi ngomong ke katakanlah ke banyak orang itu di depan orang itu, kamu jangan menyangga atau membuat pernyataan dia jadi hancur gitu, atau membuat si statementnya dia jadi salah gitu. Jangan salahin dia di depan umum gitu. Jangan misalkan kayak dia ngomong salah,
blablabla, terus kamu ngomong ya apa bukan seperti itu. Nah, itu udah bantahan di situ, itu udah menjatuhkan. Kalau misalkan mau ingetin dia atau mau koreksi dia dengan cara tambahan aja pak, kayak gitu. Itu kira-kira seperti itu. Kalau seperti itu ya, jadi dia jaga image banget di depan banyak orang gitu. Itu penting buat dia. Sedangkan untuk golongan darah A, orangnya adalah sangat sistematis, jadi fokus, sistematis ya, dan tipikal orang yang sebenarnya dia menghargai orang lain gitu, bukan tipe orang yang menjatuhkan orang lain juga. Dan dia tipikal orang yang mudah percaya sama orang sebenarnya. Dan ini dia yang kita juga harus waspada di sini. Jangan sampai mencap atau menjudge dia gitu, dengan hal-hal yang negatif, karena dia memiliki label diri dia itu anak baik gitu loh, orang yang penurut dan patuh sama aturan. Kalau kamu bilang bahwa kamu itu nakal gitu loh, kamu itu nggak punya katakanlah nggak punya sikap yang baik gitu loh, kamu nggak punya kemampuan, nah itu dia paling nggak suka. Karena itu tadi, dia melabelkan diri dia adalah anak yang rajin, anak yang baik. Jadi masa sih aku seperti itu gitu. Dia pasti harus jadi ilfil. Itu yang harus kamu percaya, bahwa percayai dia, tingkatkan rasa percaya diri dia, itu penting banget. Itu pasti kamu pegang lah hatinya dia. Itu kurang lebih begitu kalau untuk golongan darah A. Sedangkan untuk golongan darah tadi O, A udah. Nah, B itu gua banget ya. B itu sebenarnya orangnya tuh nggak jahat, dia orangnya emang sih ceplos, kadang to the point gitu ya, tapi dia nggak berniat jahat. Itu karena dia peduli sama kamu. So anaknya juga sederhana, dia nggak yang neko-neko, pikirannya tuh simple. Jadi kalau mau ngomong sama dia atau menaklukkan hati dia adalah itu dengerin kalau dia ngomong, jangan ngomong yang detail atau ribet-ribet, dan jangan pakai nada yang nyebelin. Ini paling nggak seneng kalau ngomel terlalu panjang, ngomongnya detail, berbelit-belit, itu nggak seneng. Jadi menghadapi orang bergolongan darah B adalah dengan ngomong yang sederhana dan jangan pakai intonasi yang tinggi. Pakai intonasi yang biasa aja. Orangnya tuh gampang kalau B itu, bisa dinego lah ibaratnya, asal cara ngomongnya tapi jangan pakai nada yang sinis atau nyebelin. Itu kuncinya. Kalau untuk golongan darah AB, ini golongan darah yang agak unik dan memang fokus otaknya itu agak berbeda dengan golongan darah yang lain. Jadi banyak orang menganggap bahwa AB ini sedikit aneh ya gitu. Ya karena memang dia punya separuh A dan dia separuh B gitu. Akan jadi sangat menyebalkan kalau dia dapat sisi yang paling menyebalkan dari masing-masing pihak gitu. A-nya dapat yang nyebelin, B-nya dapat yang nyebelin, kan sempurna ya. Nah, AB ini orang yang sebenarnya egonya tinggi. Aku nggak ngerti apakah karena memang dia merasa bahwa dia eksklusif ya, I don't know, but kayak dia tuh merasa ingin orang lain tahu bahwa dia itu bisa lebih dari orang-orang di sekitarnya. Apalagi kalau kamu itu berada di bawah kuasanya dia, misalkan kamu adalah anak buah dari bos AB atau kamu istri dari AB. Nah ini nih kunci buat menaklukkan orang-orang semacam ini adalah jangan gitu. Dia itu terbiasa ngomong dikit ya, dan dia terbiasa ngomong itu agak tinggi sedikit dibandingkan obrolan kita gitu. Mungkin kalau kita sama teman, sesama teman, ibaratnya kita duduk bareng, ngobrol bareng, setara lah ibaratnya. Kalau dia enggak, dia butuh pengakuan bahwa dia memang lebih gitu. Nyebelin sih emang gitu, cuman ada satu case atau dua case dimana kita harus bisa nyelondoi orang ini. Tapi once sekalinya kamu bisa pegang orang ini, itu enak banget, orangnya sweet banget, dan memang orangnya kayak care gitu loh, perhatian, peduli sama kamu. So kuncinya adalah jangan serang ego dia,
jangan jatuhin dia, tapi yang pasti misalkan gini, kamu sampaikan fakta ke dia, misalkan bos ada fakta begini, si X tadi mensuggest atau memberi anjuran saya untuk begini dan begitu, kira-kira gimana ya bos menurut anda gitu loh, atau anda punya opsi lain kayak gitu. Jadi ada semacam kita sampaikan fakta dulu, terus minta pendapat dia atau nasihat dari dia. Why? Inilah kuncinya, karena dia akan merasa bahwa dia merasa dibapak gitu, apa ya, kayak egonya dia dipenuhi dulu lah. Egonya dia dipenuhi, artinya dia merasa bahwa dia memang ditanya pendapat itu kan dia merasa dia lebih dibanding kita, lebih pintar lah, lebih apa, terserah. Nah, semacam itu penting. Setelah dia memberikan advice atau arahan dan ternyata memang mungkin menurut kamu nggak masuk akal gitu, atau mungkin ini nantinya tidak akan berhasil, kamu coba dulu, jangan dibantah. Coba dulu, kalau memang nggak bisa kamu sampaikan bahwa bos ini nggak bisa nih kalau kayak gini, tadi udah saya coba, gimana ya bos enaknya, misalkan apa kita begini aja bos, atau bos punya ini lain bos gitu, ide lain. Nah, seperti itu. Jadi tetap selalu tanyakan advice atau nasihat sama HB, dia pasti suruh ngejelasin kayak gitu. Nah, gitu kira-kira teman-teman, gimana cara menaklukkan seseorang berdasarkan golongan darah. Aku rangkum sebentar ya. Kalau yang O, kuncinya adalah jangan jatuhin citra dia di depan umum. Jadi jaga selalu citra atau image dia di depan umum, misalkan di depan customer atau di depan bawahan-bawahan dia, itu jaga baik-baik. Kemudian untuk golongan darah A, yaitu kembangkan kepercayaan diri dia, percayai dia, itu nanti kamu akan dapat hasil atau feedback yang kamu gak akan nyangka bahwa wah ternyata sih bisa juga ya gini, ternyata dia bisa optimal ya dengan dipercaya seperti itu gitu. Oh iya, semua orang seperti itu memang, cuman A itu nanti efeknya bagus dibanding dengan golongan darah yang lain ya, karena golongan darah yang lain tipe-tipe yang agak membangkang gitu. Nah, kalau golongan darah B, karena orangnya simple, pertama kalau ngomong kalau bisa lebih to the point, kamu maunya apa, jangan berbelit-belit dan jangan pakai intonasi yang tinggi, biasa aja gitu. Be friend, orangnya enak tuh kalau B. Nah, kalau untuk AB, penuhi dulu ego dia bahwa dia itu pengen merasa lebih dibandingkan yang lain. Jadi coba sampaikan fakta terlebih dahulu, jangan kasih instruksi ya, fakta beneran fakta, kondisinya seperti apa, kamu tanya advice atau nasihat ke dia, baru nanti kita arahin ke saran kita yang sebenarnya. Itu memang itu semua butuh latihan teman-teman, tapi saya sudah kasih clue bagaimana cara menaklukkan orang berdasarkan golongan darah. Jadi gitu dulu teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Yang lagi berantem atau yang lagi diem-dieman, ya terus udah baikan lah ya. Jangan lupa bahwa Allah itu baik dan akan selalu baik sama kamu. Allah itu sayang banget sama kita. Keep trying and keep praying. Salah kembali, keep praying and keep trying. Tetaplah berdoa dan tetaplah berusaha. Insya Allah sampai tujuan kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.